Selamat siang pemirsa, Lintas Jogja hadir di hadapan Anda dalam kabar baru dan teraktual. Bersama saya, Ence Araninda. Dan saya Sandia Fatah, disiarkan secara langsung dari studio News CJTV. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama datang dari Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Akibat mengkonsumsi ternak mati, maraknya penyebaran virus antraks semakin meningkat. Pemerintah setempat melakukan penyemprotan disinfektan di area terdampak sebagai upaya mengatasi virus ini. Selain itu, pengambilan sampel tanah juga dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan, serta bagaimana tanggapan dari peternak tentang virus ini. Berikut laporan selengkapnya yang akan disampaikan oleh Melia Sulistia dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Baik, terima kasih kepada rekan kami Ence dan Sandi di studio. Di sini saya melaporkan langsung dari lapangan terkait maraknya penyebaran virus antraks di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini, pemerintah setempat dan pihak kesehatan telah melakukan upaya pencegahan. Namun upaya tersebut tampaknya belum bisa menghentikan penyebaran virus antraks. Upaya penanganan dan pencegahan yang lebih intensif diperlukan untuk mengendalikan penyebaran virus ini. Pemerintah setempat telah melakukan penyemprotan disinfektan di area yang terdampak dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara pencegahan yang tepat. Berikut tanggapan dari Dinas Peternakan Gunung Kidul. Kami dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunung Kidul telah mendapat adanya laporan kasus kejadian kematian ternak yang ada di wilayah Kapanewon Semanu, terutama di Dusun Jati, Desa Candirejo. Kemudian kita segera bertindak cepat, kita melakukan surveillance dan investigasi di lapangan untuk mengetahui sebab-sebab kejadian kematian yang ada di dusun tersebut. Kemudian kita melakukan pengambilan sampel. Sampel kita ambil dari tanah di sekitar penyembelihan, kemudian sampel kita kirim ke Balai Besar Veteriner Wates untuk dilakukan pengujian. Sebenarnya apabila ternak yang mati, baik itu diduga atau suspek antraks atau bukan, sebaiknya oleh masyarakat segera dikubur. Karena begitu ada bakteri keluar dari tubuh hewan melalui penyembelihan yang ikut dengan darah, maka bakteri tersebut akan segera berubah menjadi spora, di mana spora ini akan bertahan hidup di lapangan sampai sekitar 80 tahun. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat peternak yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, apabila menjumpai ternak yang mati mendadak ataupun yang sakit, jangan sampai untuk dikonsumsi, segera lapor ke petugas atau baik itu petugas puskeswan ataupun petugas dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian ternak yang mati tersebut segera dikubur, sebelumnya dengan disiram dengan desinfeksi, sehingga bakteri tersebut tidak akan berubah menjadi spora apabila benar itu adalah antraks, sehingga pengendalian antraks dapat mudah dilaksanakan. Demikian, mudah-mudahan dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga ternaknya, kejadian antraks yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini tidak akan terulang kembali. Terima kasih. Baik, di sini saya sedang berada di salah satu peternakan sapi yang ada di Gunung Kidul. Di sini saya sedang bersama dengan Bapak Suroto. Bapak Suroto merupakan salah satu pemilik peternakan sapi di Gunung Kidul. Nah, Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kasus virus antraks yang saat ini marak menyebar di Gunung Kidul? Sementara ini kalau saya masih dengan perawatan, ya terjaga dengan kebersihan kandangnya, terus dari umpan sapinya, terutama dari jerami itu kita pilih-pilih ya. Kalau kita ambil jerami itu nggak sembarangan ambil jerami. Terus yang jelas itu kita hijauan kononjono, itu kalau gajahan itu yang terutama untuk umpan sapi.
Seperti itu. Kalau tambahannya ya konsentrat aja. Apakah sapi di peternakan Bapak ini pernah mengalami gejala virus antraks? Enggak pernah. Nggak pernah. Enggak pernah. Untuk itu, apakah sudah dilakukan proses vaksin kepada sapi-sapi Bapak? Kalau vaksin untuk antraks sementara ini belum. Terus tapi kalau kemarin pada waktu PMK terus lato-lato itu udah divaksin dari Dinas Peternakan sendiri. Apakah karena ada virus antraks ini tingkat penjualan sapi Bapak terganggu atau tidak? Sebenarnya seperti itu ya, mungkin dengan kaitannya dengan harga itu mungkin bisa jatuh. Tapi kemarin berhubung pada waktu penjualannya itu mendapatkan informasi kabar berita antraks ya, itu kemarin udah bisa terjual sebelum hari Idul Adha seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Sekian liputan kali ini, saya Melia kembali ke studio. Baik, terima kasih informasinya Melia, melaporkan langsung dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita berharap semoga kejadian ini tidak terulang kembali. Pemirsa, saat ini kita memasuki berita utama yaitu mengenai UMR Kota Yogyakarta. Pekerjaan dan perekonomian di Yogyakarta merupakan topik yang selalu menarik untuk dibahas. Dalam beberapa tahun terakhir, Yogyakarta telah menjadi pusat kegiatan ekonomi yang semakin berkembang. Seiring dengan pertumbuhan ini, jumlah lapangan pekerjaan di Kota Yogyakarta juga semakin bertambah. Pemerintah Provinsi Yogyakarta telah menetapkan kenaikan UMR untuk tahun ini. Setelah melalui diskusi dengan pihak pengusaha, pemerintah menaikkan UMR sebesar 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di wilayah ini. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X sudah mengeluarkan surat keputusan atau SK untuk penetapan UMR Kota Yogyakarta, yaitu sebesar Rp1.981.782,39. Ketetapan ini juga sudah diputuskan berdasarkan Ketetapan Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, yaitu sebesar Rp1.840.915,53. UMR selalu menjadi perhatian para pekerja, bahkan besarnya UMR pun berbeda-beda tergantung dari kebutuhan hidup, tingkat ekonomi, dan indeks harga. Ya menurut saya bisa dibilang minim ya, sebagai kota pariwisata yang terkenal banget jadi kota pariwisata dengan UMR 1,9 menurut saya lumayan minim sih dibilang. Mungkin itu aja. Lalu apakah tanggapan Anda dengan UMR Jogja saat ini? Tanggapan saya gimana? Saya sebagai anak muda gitu ya, yang bisa dibilang ambil kerja, menurut saya minim banget sih, karena saya jadi barista juga. Sebagai profesi saya barista belum cukup banget sih buat memenuhi kebutuhan saya yang lain-lain. Lalu apa harapan Anda untuk UMR Jogja ke depannya? Ya menurut saya dari UMR yang sekarang 1,9 ya bisa dinaikin lah, biar warganya juga bisa seneng dan bisa penuhin kebutuhan yang lain lah. UMR Kota Yogyakarta berdasarkan data yang tercantum dalam Badan Pusat Statistik atau BPS mengalami kenaikan per tahunnya. Penyebab UMR Kota Yogyakarta terbilang rendah karena salah satu faktornya yaitu minimnya industri manufaktur di daerah istimewa Yogyakarta sebagaimana terlansir dari BPS. Manufaktur hanya menyumbang 12% dari pendapatan domestik regional bruto atau PDRB, dan sangat jauh jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yang memiliki angka 40% sektor manufakturnya. Pada tahun 2018, UMR Provinsi Yogyakarta ditetapkan sebagai salah satu UMR terendah di Indonesia. Berikut data grafik UMR Kota Yogyakarta berdasarkan 5 tahun ke belakang dari tahun 2018 sampai dengan 2023. 2018 sebesar Rp1.454.154, 2019 sebesar Rp1.570.923, 2020 sebesar Rp1.704.608,
2021 sebesar 1.765.000, 2022 sebesar 1.840.091 rupiah. Dan sampai saat ini UMR Kota Yogyakarta pada tahun 2023 setelah mengalami peningkatan sebesar 10% dengan total 1.981.782 rupiah. Berdasarkan data tersebut, setiap tahunnya UMR Kota Yogyakarta mengalami kenaikan yang signifikan. Namun UMR Kota Jogja masih terbilang rendah. Oleh karena itu diharapkan dapat terus bertambah demi meningkatkan daya beli masyarakat serta memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Baik, pemirsa setia Lintas Jogja, setelah berita hangat yang kami informasikan sebelumnya, mari kita saksikan liputan lainnya yang tak kalah menarik nih. Salah satunya upacara adat Cincing Goling yang sangat istimewa dan penuh makna di Desa Gedangan, Gunung Kidul, Yogyakarta. Rekan kami, Rika Novia, akan menemani kalian dalam perjalanan melihat bagaimana masyarakat Desa Gedangan merayakan rasa syukur mereka atas limpahnya hasil panen. Baik, terima kasih kepada rekan saya Sandi dan Cek yang ada di studio. Saat ini kami sedang berada di Desa Gedangan, Gunung Kidul, Yogyakarta, yang dimana sedang menghadiri acara atau upacara tradisi adat masyarakat setempat, yakni Cincing Goling, yang dimana acara tersebut merupakan acara sebagai rasa syukur mereka, ucapan rasa syukur mereka karena telah melimpahnya hasil panen dan air, dan acara ini dilakukan selama 1 tahun sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, bahwa pada hari ini di Kelurahan Gedangrejo, Padukuhan Gedangan mengadakan upacara adat tradisi Cincing Goling yang dilakukan setiap tahun sekali. Bahwa sejarah singkat hubungannya dengan upacara adat Cincing Goling berawal dari runtuhnya Kerajaan Majapahit pada waktu pemerintahan Brawijaya kelima. Nah, waktu itu bahwa dengan semangat juang dari yang Tropoyo, Kabat dan dibantu oleh masyarakat dapat menyempatkan sebuah bendungan sehingga dapat digunakan untuk mengairi sawah sekitar 35 hektar, sehingga sampai sekarang setiap tahun warga masyarakat Gedangan selalu mengadakan peringatan atas jasa-jasa yang diberikan oleh yang Tropoyo sekalian pada masyarakat Gedangan khususnya. Kira-kira nih Pak, kalau misalnya untuk acara ini ada apa? Adakah tanggal tertentu untuk acara ini? Terima kasih bahwa upacara adat Cincing Goling memang ada hari tertentu, khususnya untuk hari Senin dan hari Kamis. Rangkapannya kalau Senin Wage, kalau Kamis Kliwon. Dilaksanakan setelah habis tanam kedua atau semarengan. Selain itu ucapan rasa syukur nih Pak, kira-kira ada tujuan lain nggak dari kita? Yang jelas pertama ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang melimpahkan rahmatnya hubungannya dengan pertanian di warga Gedangan setiap tahun mendapatkan melimpah hubungannya dengan hasil tanam, dan kedua kalinya juga mempunyai tujuan agar kedepannya masyarakat Gedangan sekitarnya selalu diberikan rahmat hidayah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Makasih. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Tandanya nanti ada kekurangan bisa berhubungan langsung dengan pemangku adat yang lainnya. Terima kasih. Demikian acara upacara adat Cincing Goling yang diadakan di Desa Gedangan, Gunung Kidul, Yogyakarta. Acaranya tersebut diadakan 1 tahun sekali dan ini merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Gunung Kidul dan harus dilestarikan. Untuk itu, kita sebagai masyarakat Indonesia diwajibkan untuk tetap menjaga kearifan lokal yang kami punya. Demikian, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Rika Novia atas informasi yang disampaikan langsung dari lokasi. Wah, menarik ya. Terlihat sangat antusias sekali para masyarakat dalam upacara adat tradisional ini. Nah, berita selanjutnya tak kalah menarik nih. Jika kalian mencari destinasi wisata edukatif di Yogyakarta dengan berbagai koleksi yang memperlihatkan perjalanan gerakan Muhammadiyah dari awal berdiri hingga sekarang, Museum Muhammadiyah Yogyakarta menjadi tempat yang cocok untuk kalian. Selain sebagai destinasi edukatif, museum ini dibuka untuk khalayak umum,
khususnya bersama keluarga yang ingin mencari pengalaman berlibur yang bermakna. Museum Muhammadiyah Yogyakarta. Museum ini merupakan salah satu museum bersejarah di Yogyakarta. Museum ini dibangun di Kompleks Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan di Jalan Ringnud Selatan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kali ini saya mau mengajak Anda untuk melihat apa saja sih yang menarik di dalam Museum Muhammadiyah ini. Mari kita lihat liputannya. Untuk mengunjungi Museum Muhammadiyah ini, bagi yang berada di Jogja, Anda bisa menggunakan bus Trans Jogja atau kendaraan pribadi. Lokasi museum yang strategis dan akses jalan yang memadai membuat destinasi museum ini mudah untuk dikunjungi. Kita bisa memesan tiket sekurangnya 3 hari sebelum kunjungan. Museum ini dibuka mulai pukul 9 pagi sampai 4 sore setiap harinya. Tempat ini pun bisa menjadi destinasi wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin mengenal sejarah perjalanan Muhammadiyah, yang dimana penyajiannya dipadukan dengan teknologi canggih. Museum ini mendokumentasikan perjuangan Muhammadiyah sejak didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan perkembangannya sampai saat ini. Museum ini dibuka untuk umum serta menjadi museum nasional sejak diresmikan pada tanggal 14 November 2022 oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia atau Menko PMK, yaitu Muhadjir Effendi, dan Ketua Umum PP Muhammadiyah yaitu Haidar Nasir, yang dimana peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Juli 2017. Baik, jadi berdirinya Museum Muhammadiyah ini tuh diawali saat peletakan batu pertama pada tanggal 22 Juli 2017 oleh Presiden kita yakni Bapak Joko Widodo. Kemudian diresmikan pada tanggal 14 November 2022 tahun lalu. Jadi setelah peresmian itu kemudian ada muktamar ya, acara muktamar. Jadi berdirinya Museum Muhammadiyah ini itu sebagai rekam jejak sejarah oleh perjuangan gerakan Muhammadiyah. Seperti itu. Ya, jadi kita di Museum Muhammadiyah itu tidak ada strategi khusus dalam menarik pengunjung. Namun bisa dibilang kami memiliki sosial media. Kemudian dari pimpinan-pimpinan Muhammadiyah yang lain itu memberikan arahan kepada sekolah-sekolah untuk mengadakan kunjungan ke Museum Muhammadiyah sebagai bentuk gerakan pendidikan. Seperti itu. Dalam bangunan 3 lantai ini, terdapat ornamen-ornamen serta foto bersejarah tentang Muhammadiyah untuk membantu pengunjung mendapatkan pesan menarik. Selain itu, museum ini juga bisa menjadi sarana edukasi, rekreasi, dan transformasi nilai sejarah. Menurut saya yang paling berkesan itu yang bagian tadi ya, yang pertama yang ada global itu setengah itu sama buku-buku yang tertata rapi. Karena alasannya karena ngelihat bukunya tuh ditata rapi, saya jadi kayak senang gitu ngeliatnya karena saya juga pecinta buku, terus ada global yang bagus sih, menarik, perhatian banget. Mas? Oh, saya ya sama sih, daerahnya sama di bawah tadi yang bagian global sama bagian kapalnya itu lumayan bagus sih itu, tapi ya gitu deh gitu. Terus bagian globalnya sih emang bukunya rapi gitu, enak dipandang gitu, dilihatnya enak, globalnya juga pas, bagus gitu. Ya cukup itu aja sih. Ada masukan nggak sih untuk Museum Muhammadiyah ini? Masukan saya kayaknya untuk yang di bagian kapal itu sebaiknya dikasih pembatas atau apa yang bisa membatasi pengunjung biar nggak langsung bisa itu ya bertemu dengan kapalnya. Takutnya kan kalau misalkan ada yang menyentuh atau apa nanti bikin kapalnya itu jadi miniaturnya rusak atau gimana. Sama sih kalau dari saya tuh bagian kapalnya emang agak apa ya, kan bisa dipegang tangan secara langsung, takutnya kenapa-napa gitu. Terus ya mungkin ya daerah itu aja sih yang menurut saya cukup ditambah sebuah kaca gitu. Untuk semuanya aman, cukup baik, aman. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Berkunjung ke Museum Muhammadiyah, kita bisa melihat banyak koleksi ornamen-ornamen bersejarah. Tapi jangan lupa untuk selalu mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Muhammad Alifianto, Yogyakarta.
Selain destinasi wisata edukatif tadi, pengalaman berbeda dan mendalam tentang filosofi Yogyakarta melalui tanaman dan seni dapat kalian rasakan di pameran Narawandira. Letak pameran yang berada di Kompleks Keraton Yogyakarta ini membuatnya semakin menarik nih, karena keraton sendiri kaya akan sejarah dan nilai-nilai tradisional yang masih dijunjung tinggi. Dengan konsep pameran yang unik, rekan kami Ardian akan membawa kalian dalam perjalanan memikat melalui keindahan alam dan makna budaya yang kaya. Baik, terima kasih kepada Sandi dan Ca yang di studio. Saat ini kami telah berada di pameran Narawandira di Museum Komplek Keraton Kagungan Dalam Keraton Yogyakarta. Pameran ini menggambarkan tentang hubungan antara keraton, alam, dan kontinuitas. Anda akan disuguhkan dengan beberapa jenis tanaman, tumbuhan, dengan budaya dan kehidupan keraton dari dulu sampai sekarang. Pameran ini dibuka dari tanggal 5 Maret sampai 27 Agustus 2023. Mulai pada pukul 8 pagi sampai jam 2 siang dari hari Selasa sampai dengan Minggu. Untuk dapat masuk ke sini, Anda hanya perlu merogoh kocek sebesar 15.000 per orang dan ada potongan 10% jika Anda datang dengan rombongan minimal 20 orang. Tidak sekedar padi dan tebu yang mencatat sejarah dalam perubahan tata pemerintahan Yogyakarta, vegetasi historis dan filosofi seperti asem, tanjung, goyam, beringin, hingga pohon kepel dan belimbing wuluh begitu dekat dengan kosmis masyarakat Jawa. Benteng sumbu filosofi yang menjadi jalan-jalan protokol bagi semua masyarakat sejogjanya perlu dijaga vegetasinya. Keraton Yogyakarta mendorong sekaligus mengambil peran untuk menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat agar menjaga kelestarian lingkungan sekecil mungkin. Oke pemirsa, kali ini saya telah bersama dengan narasumber dengan Kak Riza. dan saya akan menanyain beberapa hal mengenai pameran Narawandira. Pertanyaan pertama, apa sih filosofi dari nama Narawandira itu? Narawandira sendiri, Nara artinya manusia dan Wandira itu beringin yang melambangkan sosok pemimpin yang kokoh, kuat, dan mengayomi. Pertanyaan kedua, apa aja sih yang ada di dalam pameran ini? Dalam pameran ini yaitu mengenai keraton, alam, dan kontinuitas. Jadi menunjukkan keterkaitan antara vegetasi yang ada di sekitar keraton dan juga daerah istimewa Yogyakarta diimplementasikan dan memiliki berbagai filosofi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke Kak. Dan pertanyaan yang terakhir, apa sih tujuan dari pameran ini? Tujuan dari pameran ini yaitu memperkenalkan tentang itu tadi vegetasi yang ada di sekitaran keraton Yogyakarta dan berbagai filosofinya. Jadi kalau misalnya dilihat di dalam itu ada sumbu filosofi Jogja dari Merapi sampai dengan pantai selatan, Pantai Parangkusumo itu di sepanjang jalan itu ada berbagai macam tanaman dan tanamannya itu memiliki filosofinya masing-masing begitu. Jadi di dalam pameran itu terdapat banyak sekali tentang Yogyakarta. Iya betul. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Baik pemirsa, selain melihat hasil karya seni dari para seniman, kita juga dapat belajar tentang vegetasi yang hidup dan mengiringi perjalanan Kesultanan Yogyakarta. Bagi Anda sekalian yang ingin berkunjung ke pameran tersebut, langsung saja bisa datang ke Museum Komplek Keraton Kagungan Dalam Keraton Yogyakarta. Saya Ardian dan tim melaporkan kembali ke studio. Liputan tadi mengenai salah satu pameran yang menarik dan wajib kalian kunjungi ketika sedang liburan di kota Yogyakarta. Tak lengkap rasanya jika kalian berada di Jogja tapi belum mencicipi makanan khas kota ini. Apalagi kalau bukan gudeg Jogja. Makanan satu ini sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat. Salah satunya gudeg Yujum yang menjadi pelopor pertama kuliner legendaris di Yogyakarta. Saat ini kami terhubung dengan Rika Septia yang sudah berada di lokasi. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Encik dan Sandi yang berada di studio. Saat ini, saya sedang berada di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Kaliurang KM 4,5. Kurang lengkap rasanya kalau kita ke Yogyakarta tidak mencicipi makanan khas Yogyakarta. Makanan khas Yogyakarta yang ingin saya cicipi adalah gudeg Yujum. Siapa yang tak kenal dengan gudeg Yujum? Salah satu kuliner legend yang ada di Yogyakarta. Dirintis oleh almarhumah Juwariah sejak 1950 di Jogja. Yujum berasal dari panggilan akrab pelanggan Yu yang berarti Mbak Yu dan Jum adalah kependekan dari Juwariah. Awalnya Yujum berjualan di pengkolan Wijilan, Kampung Wijilan.
Sementara, dapur masaknya ada di Kampung Karangasem yang kini dikenal sebagai dapur utama Gudeg Yujum Pusat. Baik, daripada kita penasaran tentang Gudeg Yujum, yuk kita tanya langsung kepada Bu Heni yang ada di sebelah saya. Iya. Baik Bu, saya di sini akan bertanya kepada Ibu. Iya. Ini kalau boleh tahu Bu, Gudeg Yujum ini sudah berdiri sejak tahun berapa ya Bu? Kurang lebih sekitar tahun 1950. Sudah cukup lama ya Bu? Iya. Nah, ini sudah generasi keberapa sih Bu? Generasi kedua. Jadi di sini yang nerusin sekarang anak yang pertama. Ya, dibantu dengan cucu yang pertama. Ya. Cucu dari anak yang pertama, Mas. Gudeg Yujum kan udah terkenal di mana-mana. Iya. Nah, itu tuh cabangnya udah berapa dan di mana aja sih Bu? Kalau yang di Jogja ini ada 9. Ada 9 itu di Jalan Adi Sucipto, Jalan Wates, di Ring Road Utara, di Sagan, kemudian di rest area Sragen, kemudian di bandara yang baru, kemudian di Temon. Kalau untuk yang di luar kota ada 2 di Jakarta. Iya. Di Jakarta berarti? Ada 2 di sana, di BSD sama di Kelapa Gading. Untuk satu porsi Gudeg Yujum ini dibanderol dengan untuk porsi kita ada macam-macam Mbak. Untuk paket nasi mungkin ada 20-an macam ya. Dari nasi telur aja sampai ada ayamnya, sampai ada tahu tempenya. Kemudian kalau untuk paket lauk aja tanpa nasi ada kurang lebih 10 lebih. Ada paketnya, ada harganya, ada isinya masing-masing. Itu harganya dimulai dari harga berapa sampai berapa sih? Kalau yang paket lauk dari harga 45 sampai harga 350. Oh, itu yang 350 itu apa? Isinya itu ayam 1 ekor, telurnya 5, sudah pakai gudeg sama krecek. Iya. Jadi 1 ekor ya Bu? Iya, betul. 1 ekor itu nanti terdiri dari 10 potong ayam. Iya. Baik Bu, ini adalah pertanyaan terakhir ya Bu. Ya. Nah, mungkin mana tahu ada yang teman-teman mau datang untuk mencicipi Yujum ini. Yeah. Itu dibukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih Bu? Kalau untuk di sini yang di pusat khususnya itu dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam. Tapi kalau untuk cabang sebagian besar itu jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Ada juga yang sampai jam 9 malam. Tapi cuma satu cabang yang di Jalan Adi Sucipto. Baik ya Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama, J. Proses memasak gudeg dimulai pukul 5 pagi. Memasaknya pun masih menggunakan kayu bakar. Disajikan dengan daun pisang untuk menambah aroma otentik. Yujum wafat pada November 2016, namun resep asli gudegnya masih terjaga dengan baik hingga saat ini. Jadi, gudeg Yujum ini memiliki cita rasa yang khas, manisnya pas, dan ada rasa gurih-gurihnya. Menurut saya juga gudeg ini porsinya banyak dan bumbunya yang melimpah. Bagi teman-teman yang ingin datang ke Gudeg Yujum, bisa datang dari jam 5 subuh sampai jam 7 malam. Sekian dari saya, Rika Septia Andriani, melaporkan kembali ke studio. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup pada siang hari ini. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Ence Raninda. Dan saya Sandia Fatah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.